lihat. Yang kedua ada Yang kedua ada Abraham Cesar Yanuar Putra, yang ketiga ada Andi Rangga Reza Fareza Akbar, yang keempat ada Florerando Iza Amazona, yang kelima ada Naufal Fauzi, yang keenam ada Rizky Indrawan Tarigan, yang ketujuh ada Rizky Prasetyo, dan yang terakhir ada Tita Riantiarni. Adapun outline yang akan kami bawakan yaitu yang pertama latar belakang SDN, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada batasan masalah, yang kelima apa itu SDN, yang keenam implementasi attack, yang ketujuh serangan DDoS pada SDN, dan yang kedelapan ada kesimpulan. Latar belakang SDN, sebentar Pak. Sejak kemunculan beberapa tahun lalu, Software Defined Network, SDN telah menjadi salah satu isu yang paling menarik di dunia jaringan, baik itu akademisi maupun untuk praktek. SDN muncul untuk menggantikan jaringan yang ada saat ini. Jaringan saat ini dianggap kaku dan sulit untuk dikembangkan. Jaringan saat ini, perangkat seperti saklar, router, dan perangkat lainnya, bagian kontrol dan data digabungkan secara fisik sehingga tidak fleksibel, sehingga dengan SDN kedua bagian tersebut dapat dipisah, sehingga perangkat fisik pada jaringan merupakan bagian dari data atau data plane. Sebentar, Pak. Aduh, bentar, Pak. Fitur mendasar dari SDN adalah pemisahan bidang kontrol dari bidang transmisi. SDN secara fungsional terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan infrastruktur, lapisan kontrol, dan lapisan aplikasi. Oleh karena itu, ketiga lapisan ini berpotensi rentan terhadap serangan DDoS. Berdasarkan kemampuan di atas, serangan DDoS dibagi menjadi 3 kategori, yaitu serangan DDoS pada lapisan aplikasi, serangan DDoS pada lapisan kontrol, dan serangan DDoS pada lapisan infrastruktur. Dalam laporan ini, kami akan membahas serangan DDoS pada 3 lapisan teratas dan beberapa solusi yang telah ditemukan peneliti untuk mengatasinya. Tujuan dan manfaat dari laporan ini, dari penelitian ini, yaitu yang pertama memenuhi tugas besar mata kuliah NGN, yang kedua memberikan informasi mengenai analisis dampak serangan DDoS pada keamanan software defined network atau SDN, yang ketiga mampu memahami materi mengenai dampak serangan DDoS pada keamanan software defined network atau SDN dengan baik. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama mencari pengertian dan overview dari software defined network, yang kedua melakukan tinjauan keamanan dari software defined network, yang ketiga menganalisa apa saja serangan DDoS pada software defined network. Batasan masalah yaitu yang pertama menggunakan dataset dari sumber yang telah dilampirkan pada daftar pustaka, yang kedua serangan yang dilakukan DDoS dibagi menjadi 3 kategori, yaitu serangan DDoS pada lapisan aplikasi, lapisan kontrol, dan lapisan infrastruktur. Selanjutnya, yaitu akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya apa itu SDN? SDN atau Software Defined Network merupakan teknologi jaringan komputer baru yang memisahkan control plane dan data atau forwarding plane. SDN memungkinkan fungsi tambahan seperti alokasi sumber daya sesuai permintaan, penyediaan layanan mandiri, dan jaringan yang benar-benar tervirtualisasi melalui perangkat pintar dan penyediaan sistem. Arsitektur yang dibuat oleh Open Networking Foundation atau ONF dapat dilihat seperti gambar berikut. Secara umum, arsitektur SDN ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada application plane, yang merupakan aplikasi untuk mengelola jaringan sesuai kebutuhan pengguna atau administrator jaringan yang berkomunikasi dengan control layer melalui application programming interface. Kemudian yang kedua ada control plane, yang merupakan bagian yang mengontrol lalu lintas jaringan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur atau data plane, yang merupakan berhubungan dengan perangkat keras yang digunakan pada jaringan. Next. Nah, kemudian di sini ada arsitektur SDN, dapat dilihat di sini ada gambar perbandingan tradisional network dengan SDN. Pada jaringan tradisional terdapat sebuah perangkat switch yang
yang memiliki komponen control plane dan juga data plane, di mana pada jaringan tradisional ini antara control plane dan juga data plane berada pada satu perangkat yang sama. Nah, sedangkan pada teknologi SDN, antara control plane dengan data plane dipisahkan, di mana data plane berada pada perangkat switch, sedangkan control plane berada pada perangkat yang disebut controller. Nah, selanjutnya komponen SDN akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen SDN. Yang pertama itu ada data plane, satuan API atau network API, kemudian control plane, application plane, open flow. Nah, di samping itu ada arsitektur SDN, yaitu arsitektur terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ada data plane, kemudian control plane, dan application plane. Tentang struktur setiap lapisan memiliki fungsi dan komponen spesifikasi tersendiri untuk setiap implementasi SDN. Yang pertama itu application plane. Application plane itu untuk mengelola jaringan sesuai kebutuhan pengguna, administrator jaringan yang berkomunikasi dengan control layer melalui aplikasi program interface atau API. Komponen ini bertanggung jawab untuk menegakkan aturan atau kebijakan yang masuk ke dalam control plane. Implementasinya itu dilakukan dengan mengeksekusi pada switch jaringan aplikasi SDN yang diinstal pada pengontrolan mencakup logika aplikasi SDN dan ACPI. Kemudian itu ada Northbound API atau aplikasi program interface API. Adalah ekosistem perangkat lunak yang menyediakan antarmuka umum untuk membangun aplikasi. Antarmuka yang disediakan adalah penghubung atau penjurusan antar perintah tingkat rendah yang digunakan oleh antarmuka di selatan dan program pada perangkat transfer. Kemudian bagian control plane itu adalah bagian yang mengontrol lalu lintas jaringan secara keseluruhan. Kemudian sini ada Southbound API. Itu adalah bagian yang memungkinkan pengontrol mengontrol perilaku jaringan dengan mempertahankan aliran input dari semua perangkat yang terhubung ke saklar. Oleh karena itu, Southbound API adalah suatu komponen penting dari sistem SDN. Kemampuan ini menghubungkan perangkat transfer ke bidang kontrol. Untuk alasan ini, Southbound API menyediakan antarmuka umum ke lapisan atas, jadi sistem pengontrolnya dapat terhubung menggunakan API yang berada di selatan seperti open flow, open flag, dan open site. Kemudian sini ada data plane. Nah, dalam data plane itu mencakup perangkat jaringan seperti router, kemudian switch yang mampu meneruskan paket. Kemudian itu perangkat ini hanya melakukan handover sederhana tanpa kemampuan lain seperti pengambilan keputusan secara otonomi. Perangkat ini berkomunikasi dengan pengontrolan melalui antarmuka open flow standar. Antarmuka ini memastikan konfigurasi dan kompatibel komunikasi serta interoperabilitas antar perangkat. Next, please. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di dalam implementasi attack ini, kita ketahui terlebih dahulu bahwa tinjauan keamanan pada SDN yang dapat dikategorikan serangan terhadap komponen utama sesuai dengan dampaknya pada si policy-nya, enforcement, dan implementation. Implementation attack terdiri dari 3 jenis serangan pada data plane, yaitu ada device attack yang merupakan serangan mengeksploit vulnerabilitas pada software maupun hardware suite yang memiliki kemampuan SDN untuk menyusupi data plane, sehingga si penyerang menargetkan bugs pada software ataupun hardware pada perangkat paket forwarding. Dan yang kedua ada protocol attack yang merupakan serangan yang mengeksploit kelemahan pada protokol jaringan pada perangkat forwarding. Contoh serangannya adalah BGP attack. Dan yang ketiga ada side channel attack yang merupakan hal ini dilakukan dengan menganalisa performansi dari perangkat forwarding. Lalu ketika ada 3 jenis serangan pada data plane, maka pada API southbound ada 4 macam serangan, yaitu terdiri dari interaction yang dimana bertujuan untuk merusak kondisi jaringan dengan mengubah
si informasi atau pesan yang dikirim di antara control plane dengan data plane. Dan yang kedua ada eavesdropping, yang merupakan serangan mempelajari informasi yang terjadi antara control plane dengan data plane untuk menargetkan serangan yang lebih besar. Dan yang ketiga ada availability, yang merupakan sama seperti serangan DOS atau denial of service pada availability attack-nya, sehingga software API ini dibanjiri dengan paket-paket. Lalu keempat ada TCP attack. Lalu di sini ada enforcement attack, di mana enforcement attack ini merupakan serangan yang bertujuan untuk mencegah SDN mengeksekusi instruksi dengan benar. Serangan ini dapat mencakup perubahan waktu, durasi, dan cara penegakan kebijakan di jaringan. Di mana serangan ini targetnya adalah control plane, southbound API, dan northbound API. Lalu next. Lalu selanjutnya ada policy attack, di mana policy attack ini merupakan sebuah serangan yang biasanya ditujukan karena kemampuan SDN untuk mengidentifikasi atau menyimpan policy jaringan secara benar. Penyerang biasanya menargetkan level policy untuk mengganggu atau menyusupi control plane dan application plane SDN. Dengan menyusupi controller, maka si penyerang dapat mengubah informasi yang di-share dengan application plan, terutama tentang jaringan dan keputusan yang akan dibuat. Biasanya serangan ini merupakan bagian dari serangan yang lebih besar untuk menyusup atau mengganggu si jaringan tersebut. Serangan ini juga akan dilakukan untuk menghindari deteksi yang dilakukan oleh intrusion detection system atau IDS, sehingga si penyerang dapat memiliki akses jaringan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai distribute denial of service atau yang biasa disebut dengan DDoS. Sebelum melakukan DDoS, penyerang biasanya akan menyiapkan mesin zombie. Mesin zombie adalah server atau mesin pada jaringan yang digunakan sebagai agen untuk melakukan serangan DDoS. Mesin zombie ini didapat dari hasil analisa jaringan. Jika mesin tersebut memiliki kerentanan, penyerang kemudian menginstal perangkat lunak di sana tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga penyerang dapat mengambil alih mesin. Kemudian saat melakukan DDoS, mesin zombie akan diinstal dengan IP palsu untuk membuat serangan sulit dilacak. Semakin banyak mesin zombie, semakin berbahaya serangannya dan semakin sulit untuk dilacak. Target utama serangan DDoS adalah sumber daya seperti bandwidth, CPU, dan lain-lain. Sumber daya ini biasanya terbatas pada jaringan. Meskipun sumber daya ini ditingkatkan untuk mengurangi dampak serangan dan akan ada kerugian secara finansial. Serangan DDoS mudah dieksekusi tetapi sulit untuk dilewati. Serangan DDoS biasanya menargetkan organisasi atau bisnis yang terhubung ke internet. Serangan DDoS dilakukan terhadap target, setidaknya dalam dua bentuk serangan, yaitu yang pertama, penyerangan menghabiskan semua bandwidth atau resource dari sistem yang dimiliki oleh target. Yang kedua itu penyerangan menemukan bug atau kelemahan pada implementasi software yang dapat mengganggu layanan. Serangan DDoS diklasifikasikan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama itu ada serangan DDoS pada level network atau transport. Serangan ini biasanya dilakukan menggunakan paket protokol TCP, UDP, ICMP, dan DNS. Tujuan utamanya dari serangan ini adalah mengganggu konektivitas pengguna dengan menghabiskan bandwidth si target. Yang kedua, itu ada serangan DDoS pada level application. Serangan ini bertujuan untuk mengganggu layanan pengguna dengan menghabiskan sumber daya seperti server, CPU, memori, bandwidth disk, dan bandwidth database. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini ada serangan DDoS pada SDN.
Jadi serangan DDoS pada SDN itu terjadi pada 3 lapisan, yaitu lapisan aplikasi, lapisan kontrol, dan lapisan infrastruktur. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan serangan DDoS pada lapisan aplikasi. Pada lapisan aplikasi, serangan DDoS itu terdapat 2 jenis, yaitu serangan aplikasi langsung. Maksud dari serangan aplikasi langsung itu, si penyerang langsung menyerang aplikasi yang terdapat pada layar aplikasi. Yang kedua ada serangan northbound API atau penyerang menyerang layar aplikasi melalui northbound API. Nah, pada SDN sendiri, jika salah satu aplikasinya diserang, maka akan berdampak pada aplikasi lain, karena isolasi antar aplikasi pada SDN tidak tertangani dengan baik. Serangan DDoS pada lapisan aplikasi sendiri dapat diatasi menggunakan metode Fort Knox. Jadi Fort Knox itu semacam aplikasi kebijakan privasi sebagai ekstensi di Knox OpenFlow Controller. Jadi Fort Knox itu bekerja dengan cara menengahi semua aturan OpenFlow yang berisi permintaan penyisipan. Fort Knox juga menerapkan prinsip hak istimewa terkecil untuk memastikan integritas selama mediasi. Sebagai contoh, jika penyerang mencoba memasukkan aturan secara strategis, aturan tersebut akan tetap menjalani proses analisis dan mediasi untuk menjamin apakah aturan tadi sesuai prosedur atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, serangan DDoS pada lapisan kontrol. Controller merupakan target yang menarik bagi serangan DDoS pada arsitektur SDN karena memiliki fungsi yang vital di dalam jaringan. Serangan terhadap control plane dapat dilakukan dengan menyerang langsung controller atau melalui northbound API, southbound API, westbound API, serta eastbound API. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi ini dengan melakukan deteksi DDoS secara ringan dan cepat berbasiskan entropi. Mekanisme ini dapat melindungi controller dengan memperhitungkan kemampuan controller. Jadi dengan cara mendeteksi paket di awal antara 250 sampai dengan 500 paket, maka penambahan kode pada controller tidak akan meningkatkan beban CPU baik pada saat jaringan normal maupun ketika terjadi serangan. Usulan tersebut diimplementasikan oleh peneliti menggunakan Mininet, dan Fox controller. Lanjut, next. Nah, serangan DDoS pada lapisan infrastruktur. Untuk yang pertama, serangan pada lapisan infrastruktur dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dengan menyerang secara langsung atau dengan menyerang southbound API. Yang kedua, solusi yang dapat digunakan terhadap serangan ini adalah Avantguard yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aplikasi SDN agar lebih responsif dan terukur terhadap gerakan ancaman jaringan. Jadi di Avantguard ini memiliki 2 metode, yaitu metode pertama adalah memeriksa sesi TCP pada transmisi sebelum memberitahu pengontrol untuk melakukan peningkatan ketahanan jaringan SDN. Untuk yang kedua, meningkatkan daya tanggap agar keamanan aplikasi dapat mengakses statistik dengan secara efisien untuk merespon ancaman. Solusi lain adalah dengan menggunakan Flowguard. Flowguard menggunakan 2 teknik atau modul baru, penganalisa aturan aliran aktif dan mengganti paket. Flowguard sendiri memiliki 2 teknik atau modul baru, yaitu untuk yang pertama itu penganalisis aturan aliran aktif. Untuk mempertahankan penegakan kebijakan jaringan, menganalisis aturan aliran proaktif secara dinamis mengambil aturan aliran proaktif dengan logika pengontrol penegakan SDN atau OpenFlow dan aplikasi lainnya. Untuk yang kedua itu migrasi paket, digunakan untuk melindungi pengontrol dari kelebihan beban dengan membanjiri sementara paket cache dan mengirimkannya ke pengontrol OpenFlow menggunakan tingkat pembatasan tingkat dan penyeruan ke tingkat lain. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Baik, di sini adalah tabel mengenai best practice atau langkah-langkah yang bisa kita
lakukan untuk mengamankan jaringan di sisi SDN. Nah, tabel ini diambil berdasarkan referensi modul sertifikasi Network Defender. Jadi untuk di bagian application plan, yang pertama kita bisa meningkatkan keamanan end user dengan menerapkan fungsi keamanan yang inline dengan aplikasi. Kemudian langkah selanjutnya bisa menggunakan autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan komunikasi dari layanan aplikasi atau data dari controller. Dengan menggunakan autentikasi dan enkripsi, paling tidak bisa mengamankan dari sisi privacy seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada Northbound application untuk request resource SDN harus mengimplementasikan secure coding practice. Artinya kita tahu banyak sekarang kurangnya security awareness, artinya banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat hanya asal jadi, tanpa bahkan mungkin tanpa memikirkan di sisi security-nya. Oleh karena itu, dari pembuatannya mungkin harus menerapkan secure coding practice seperti itu. Kemudian yang keempat, mengamankan pada sisi publik untuk aplikasi web. Kita tahu masalahnya dari SDN sekarang adalah mungkin dari pembuatan SDN atau jaringannya, kalau lokal itu nggak ada masalah, tapi sekarang kan banyak yang lebih mengarah kepada virtualisasi atau cloud, jadi semua asetnya itu di-share ya, itu yang jadi masalah. Aset itu apa? Aset itu bisa CV, bisa PC, server, aplikasi, database, employee atau jaringan. Nah, itu aset-aset yang kita amankan sebenarnya. Kemudian dari bagian control plane, kita bisa melakukan menggunakan sertifikat untuk mengautentikasi controller dan perangkat jaringan lainnya untuk menjaga akses tidak sah atau orang yang tidak berwenang ke controller SDN. Yang kita tahu bahwa bagian controller ini pada SDN merupakan bagian vital, artinya bagian yang paling penting. Jadi menggunakan sertifikat ini atau kode diharapkan bisa mengamankan dari sisi hak akses dari orang-orang tidak berwenang seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa menerapkan role based access policy. Ya, ini hampir sama sebenarnya yang tadi, hanya lebih khusus untuk permission ya, yang kedua ini untuk membatasi hak akses seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan monitoring controller untuk aktivitas yang mencurigakan seperti itu. Kemudian yang keempat menggunakan arsitektur controller yang high availability seperti itu. Kemudian dari bagian data plan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggunakan TLS 1.2. TLS ini mungkin teman-teman di sini lebih mengenal istilahnya SSL atau Secure Socket Layer. Nah, TLS ini adalah pembaruan versi dari SSL. Nah, fungsi TLS ini adalah untuk mengenkripsi dari semua lalu lintas atau paket yang berlalu lalang di jaringan seperti itu. Jadi TLS ini versinya paling baru itu 1.3. Jadi paling tidak di sini dianjurkan versi TLS-nya 1.2. Jadi semua data akan dienkripsi yang hanya bisa mengetahui atau melihat itu dari sisi pengirim dan penerima saja seperti itu. Yang kedua itu memisahkan protokol traffic dari aliran data melalui jaringan out-of-band atau menerapkan langkah-langkah keamanan. Kemudian yang ketiga, menggunakan protokol interkoneksi data center yang mana dapat mengautentikasi tunnel endpoint dan mengamankan tunnel traffic. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengimplementasikan sistem intrusion prevention system. Nah, seperti Wagtail atau Snort. Jadi intrusion prevention system atau biasa kita singkat dengan IPS itu fungsinya adalah selain mendeteksi, si IPS ini bisa juga bertugas untuk melakukan tindakan selanjutnya. Apakah mungkin paket-paket yang diindikasikan sebagai serangan itu kita blok atau drop atau kita batasi mungkin. Nah, itu seperti itu bisa. Nah, bedanya dengan IDS atau Intrusion Detection System, mungkin kalau IDS hanya bisa cuma mendeteksi, kemudian melaporkan pada kita seperti itu. Tidak ada tindakan kemudian. Nah, mungkin bisa kita pakai dengan Snort, itu aplikasi open source, itu bisa
kita untuk monitoring, bisa digunakan untuk melakukan tindakan juga. Jadi misalnya memasang firewall berdasarkan rules yang kita setting seperti itu untuk melakukan tindakan yang kita inginkan seperti itu. Mungkin seperti itu. Next. Nah, ini adalah cara mitigasi serangan DDoS pada SDN. Yang pertama, mungkin menjalankan device dalam mode proaktif atau menggunakan tools yang inline untuk memantau dan menganalisa traffic. Kemudian yang kedua, menggunakan firewall untuk sistem SDN, mungkin lebih mudahnya bisa pakai IP tables seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan arsitektur controller dengan high availability. Kemudian yang keempat, bisa menerapkan teknik pembatasan kecepatan dan paket dropping pada control plane. Nah, ini yang poin yang keempat mungkin lebih masuk ke penggunaan firewall ya, bisa untuk pembatasan kecepatan, paket dropping, atau mungkin traffic shaper untuk membatasi misalnya ada serangan DDoS, mungkin dari sisi sistem bisa mengenali, kemudian jalur komunikasinya dipersempit untuk bandwidth-nya sehingga tidak ada signifikan yang terjadi ke sistem gitu. Seperti itu. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa serangan DDoS dapat berdampak buruk terhadap switch maupun terhadap controller jika jumlah serangan per detik terus meningkat dan durasi serangan yang panjang. Dampak serangan dapat mengganggu arus data dari user yang ada dalam jaringan dalam mengakses data tertentu karena layar kontrol dan pengiriman data sibuk melakukan processing data dummy yang dikirimkan oleh attacker. Dampak lain yang dapat dianalisis adalah serangan DDoS terhadap controller memiliki efek domino terhadap host lain karena controller secara tidak langsung akan mengirimkan paket OFPT packet out untuk mendistribusikan paket dummy yang masuk sesuai dengan alur program learning switch. Dalam implementasi dibutuhkan suatu aplikasi reaktif yang dapat mendeteksi, mengidentifikasi, dan sekaligus melakukan mitigasi terhadap serangan DDoS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera saya bermasalah lagi nih tiba-tiba. Oke, terima kasih ya. Presentasinya cukup bagus dan sudah mewakili semua member di dalam kelompok 1. Saya ingatkan kembali yang tadi di chat. Penilaian itu terdiri dari 2. Penilaian makalah 30%, kelompok. Penilaian individu itu 70%. Terdiri dari presentasi individu, menjawab, menanya, menyangga. Ada 4 komponen penilaian. Nah, sekarang silakan teman-teman yang menyimak, yang ingin bertanya, langsung saja raise hand. Ada Muki Tasya. Ya, silakan. Langsung. Ya, perkenalkan saya Muki Tasya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Open cam-nya ya, kalau tidak masalah ya, open cam-nya. Udah ada belum? Udah ya. Perkenalkan, nama saya Muki Tasya, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah solusi SDN jika mengalami serangan DDoS? Terima kasih. Oke, Muki Tasya. Ya, silakan, siapa yang mau menjawab? Mungkin saya Pak, boleh? Ya, Abraham. Kalau menurut saya itu dengan cara metode Intrusive Prevention System atau IPS sebagai solusi dari pencegahan serangan ini memiliki aplikasi bernama Snort yang mampu mendeteksi setiap paket data yang masuk serta memblokir host penyerang. Kemudian ada 2 cara ya, tadi yang pertama, terus yang kedua itu dengan menggunakan deteksi serangan ICMP plot, misalnya kayak metode plot filter digunakan untuk menghitung nilai hash dari IP yang masuk dan menyimpan informasi data penyerang. Kemudian itu untuk mendeteksi serangan ICMP plot 15 itu digunakan algoritma
CUSUM atau algoritma CUSUM. Variabel yang digunakan metode ini adalah IP source dan protokol. Jika paket yang masuk termasuk paket serangan, maka akan dilakukan mitigasi pada protokolnya. Berdasarkan data yang diperoleh, IP yang serangan muncul mengirim paket dengan protokol yang sama akan dibentuk oleh sistem. Mungkin itu dari saya, Pak. Apa saudara jawab tadi? Oh iya, makasih. Gimana Bu Tasya? Ada yang mau disanggah atau yang Enggak lain? Pak, sudah cukup Pak. Kalau bagi saya udah cukup. Ada yang mau menyanggah jawaban dari Abraham? Tidak ada. Oke. Sekarang pertanyaan kedua dari Andi Rehan tadi. Dari Rehan dulu. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Oke, saya ingin bertanya, apakah dengan... Bentar, maaf. Yang tim 1, notulennya tolong dicatat dari pertanyaannya dan jawabannya ya. Siapa nanti akan dilengkapi di laporan makalahnya. Siapa pertanyaannya apa, siapa yang bertanya, kemudian siapa yang menjawab, jawabannya apa. Oke, jangan lupa ya, tim 1 notulennya mencatat. Ya, silakan Rehan, lanjut. Oke, jadi untuk pertanyaannya, apakah mana yang lebih sulit kira-kira implementasi untuk mitigasi attack DOS? Apakah pada tradisional network atau jaringan tradisional atau pada SDN? Nah, jika misalnya lebih sulit, apa fitur kira-kira yang membuat SDN itu lebih sulit implementasi untuk menghadapi serangan DDoS? Kalau misalnya lebih mudah, apa kira-kira yang buat dia itu lebih mudah untuk mitigasi mitigasi serangan dari DDoS? Makasih. Oke, siapa yang menjawab? Pak, mohon maaf Pak, soalnya bisa diulang Pak. Karena berbelit-belit. Boleh, poinnya apa Rehan yang ditanya? Kira-kira mana yang lebih mudah implementasi keamanan pada jaringan tradisional atau pada SDN? Kalau misalnya lebih mudah, apa yang kalau misalnya SDN yang lebih mudah, apa yang membuat implementasi keamanan di SDN itu lebih mudah dibanding jaringan tradisional? Apakah masih kurang jelas? Gimana? Clear? Ya, baik Pak. Boleh saya jawab Pak? Oke, Rizky, silakan. Jadi sebenarnya ini plus minus ya. Jadi untuk jaringan tradisional, mungkin saya jelas balik sebentar. Jadi jaringan tradisional itu kan jaringan yang memang dari segi device atau perangkat itu memang lebih kurang efisien ya untuk konfigurasi, karena beberapa device mungkin harus kita konfigurasi. Artinya dari sisi keamanan juga setiap perangkat juga harus perlu kita amankan. Nah, di efisiennya software SDN ini, Punten, di slide-nya bisa disaukan aja yang di bagian itu tadi. Bagian arsitektur. Boleh Pak, di bagian arsitektur. Yang background-nya lebih bagus. Oke, lanjut. Oke, di sini mungkin dilihat untuk perbedaan tradisional network dan SDN ini. Mungkin dari sisi tradisional network, ini kan bisa dilihat di sini beberapa kekurangannya, mungkin beberapa device di sini harus dilakukan konfigurasi, dan untuk sisi keamanan setiap device ini harus juga diamankan. Artinya semua device harus kita setting satu-satu, misalnya untuk firewall, untuk misalnya dari sisi security-nya harus disetting satu-satu. Bayangkan kalau misalkan si device ini oke lah, cuman kita taruh 1 atau 5 di sini. Ini masih dibilang kecil ya untuk sisi konfigurasinya. Bayangkan sekarang perangkat-perangkat yang kita butuhkan jumlahnya itu 100, bahkan bisa sampai 1000. Coba bayangkan untuk konfigurasinya
betapa sulitnya gitu. Nah, dari sisi SDN sendiri di sini lebih mudah karena beberapa device ini bisa dikontrol dan dikonfigurasi dengan satu yang namanya controller yang biasa kita sebut biasa kita gunakan dengan VM. Gitu. Jadi hanya butuh satu controller bisa mengakses dan setting semua device yang ada. Artinya kita bisa menanamkan di sisi security hanya untuk controller saja di sisi controller, jadi lebih efisien. Itu. Tapi kekurangan di SDN juga sekarang kan SDN bermain di virtualisasi. Artinya semua aset atau jaringan yang tadinya lokal sudah di-share gitu di internet. Artinya yang membatasi security-nya hanya hak aksesnya saja. Jadi di sisi security perlu diamankan semua asetnya ketika sudah bermain dengan cloud atau internet gitu, dengan membatasi hak aksesnya. Jadi perlu dipikirkan security-nya. Jadi kembali lagi berdasarkan pertanyaan tadi, apakah lebih mudah tradisional network dan SDN? Mungkin dalam implementasi security-nya lebih mudah ke SDN, tapi dari segi threat atau vulnerability-nya lebih banyak di SDN seperti itu. Karena mungkin SDN sudah bentuknya virtualisasi, bahkan sekarang arahnya ke cloud semua, seperti itu. Saya sisipkan mungkin yang mau ditanya Rehan, kalau gitu lebih mudah mengamankan controller atau asetnya? Karena kalau controller itu dibom, bubar semua kan? Iya, Pak. Jadi sebenarnya lebih mudah mengamankan dari sisi, mungkin disebutnya data plan-nya, Pak. Lebih mudah data plan karena di sini yang jadi ujung tombak adalah controller-nya, Pak. Jadi semua yang diatur dari controller. Nah, ketika controller ini sudah misalnya di hack gitu, semuanya bisa diambil alih gitu, Pak. DDoS itu bisa menyerang controller juga atau hanya menyerang data plane saja? Bisa menyerang controller juga, Pak. Karena di sini kan controller kita pakai VM. Pakai Fox ya? Uh. Oke, Rehan ada yang mau disanggah? Mungkin mau bertanya sedikit lagi. Ini pertanyaan atau sanggahan? Ya, apakah nanya Pak? Pertanyaan baru ya? Kan di gambar sini controller cuma satu ya. Apakah mungkin di SDN controller itu bisa dua? Mungkin kan kalau misalnya takutnya kan kalau diserang, kalau kita cuma ke satu controller, takutnya kan kalau misalnya controller itu diserang langsung keamanannya langsung lenyap gitu kan. Apakah bisa diterapkan dengan dua controller gitu atau tiga? Mungkin itu sih, Pak. Oke, silakan, ada siapa yang mau menjawab pertanyaan baru ini ya? Iya. Mungkin itu saja. Ya, dari tim 1 siapa yang mau menjawab? Mungkin tidak. Dibikin ada 2, 3, mungkin master slave atau macam-macam. Ya mungkin saja Pak, kalau jawabannya ditanya mungkin atau tidak, mungkin. Mungkin ya. Ya, oke. Sekarang kita pertanyaan yang lain. Tadi dari Rehan ya? Rehan tadi udah. Siapa tadi? Yang raise hand sebelum Andi. Nur Iftita? Siapa? Andi ya? Andi. Ya. Bismillah, perkenalkan nama saya Andi Kafi Basofi dari kelompok 5. Izin bertanya juga mengenai arsitektur SDN. Sebenarnya tadi pertanyaan dari Rehan juga sudah menjawab yang menjadi pertanyaan saya juga, tapi pertanyaan saya ini kan dilihat dari perbedaan tradisional network dengan SDN itu.
Kan di tradisional itu setiap switch itu ada konfigurasi ya. Kalau di SDN cuma di controller. Nah, kalau di SDN itu kalau cuma controller, sebenarnya kalau dari sisi keamanan itu yang paling bagus itu di traditional network atau SDN. Kalau emang traditional network lebih bagus karena setiap switch itu dikonfigurasi, kenapa kita harus ke apa ya, ke lebih ke modern atau yang SDN ini, tapi lebih merugikan begitu data. Apa yang menjadi kelebihan SDN ini dipakai untuk sekarang? Ya, nah, Pak, maaf silakan. Pak, maaf Pak, bisa dirinciin aja nggak Pak pertanyaannya Pak? Soalnya saya nyatetnya juga bingung Pak. Maaf Oke. Pak. Ya, Andi, poinnya apa yang kamu tanya? Apa kelebihan SDN dari sisi keamanan dibandingkan dengan traditional network? Oke, kira-kira mungkin pertanyaannya kalau SDN pintu gerbangnya cuman kecil sehingga gampang dilindungi atau gimana nih? Gitu pertanyaannya. Iya Pak, karena cuma satu tempat konfigurasi di controller. Ya, silakan dari kelompok 1 siapa yang jawab? Ya, siapa yang jawab? Nando? Belum? Pak, boleh dirundingin dulu nggak Pak? Boleh, boleh. Sambil nunggu dirundingin, yang pertanyaan Rehan tadi, itu tergantung dari kapasitas ya. Jadi karena tim 1 tidak membahas kapasitas. Kapasitas satu controller itu berapa aset? Jika ribuan aset, maka cukup satu controller. Kemudian apakah mungkin lebih dari satu controller? Mungkin, tapi pembahasannya pada sisi kapasitas. Masih sisi kapasitas. Jadi misalkan kita bikin dua atau kita bikin 3, itu tergantung dari butuh kapasitasnya. Kemudian ada lagi selain multiple, itu multiple namanya, ada lagi yang namanya cluster. Jadi dia dijadiin satu kesatuan. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab pertanyaan Rehan tadi sebagai fungsi backup. 5 controller katakanlah dijadiin satu cluster. Itu menjadi salah satu topik tugas saya pada anak bimbingan saya. Dia membandingkan antara satu controller dengan multiple controller dengan multiple controller yang di cluster. Oke, itu untuk menambah wawasannya. Oke, sudah selesai rundingnya? Bapak izin menjawab boleh Pak? Oke, Alif. Sebelumnya kan udah disinggung ya sama Rizky Prasetyo. Saya cuma mau menambahkan sedikit aja. Kelebihan dari SDN yaitu yang pertama virtualisasi dan cloud, komponen dan identitas jaringan hybrid dan antara fisik bare metal yang virtual orchestration dan scalability, kemampuan untuk mengatur dan mengelola ribuan perangkat melalui sebuah point of management. Terus yang kedua programmability dan automation, kemampuan untuk mengubah behavior perilaku jaringan serta untuk dapat melakukan perubahan tersebut secara otomatis. Sebagai contoh adalah kemampuan troubleshooting, perubahan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, visibility, kemampuan untuk dapat memonitor jaringan baik dari sisi sumber daya, konektivitas, dan lain-lain. Yang keempat, kinerja, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan pengguna perangkat jaringan, misalnya optimasi bandwidth, load balancing, traffic engineering, dan lain-lain. Berhubungan dengan programmability dan scalability. Itu Pak kalau dari saya namanya. Jadi gimana yang bertanya tadi Andi Kafi? Mencerahkan atau gimana? Masih bingung sih Pak, soalnya banyak jawabannya. Maksudnya intinya kenapa ya sisi keamanannya kenapa lebih apa ya, lebih bagus dibandingkan dengan tradisional network yang memiliki konfigurasi setiap perangkat kayak switch-nya itu. Oke, karena
jawaban dari kelompok 1 sebatas itu. Nanti akan saya tambahkan. Kita simak dulu pertanyaan yang berikutnya dari Nur Iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1. Di jaringan SDN itu ada nggak sih kira-kira jenis vulnerability atau jenis attack yang ada? Boleh tolong disebutkan? Ya, silakan nomor 1. Siapa yang menjawab? Boleh, Pak. Saya. Boleh? Ya, Rizky lagi. Boleh, Pak. Boleh, boleh. Boleh. Yang lain. Jadi, boleh ulang sebentar. Pertanyaannya tadi, biar lebih jelas. Gitu. Diulangi lagi, Mbak Nur. Iya Pak, jadi ada nggak sih di SDN itu jenis vulnerability atau jenis attack-nya gitu? Jenis attack-nya ya? Jenis attack atau vulnerability, ya. Pak, boleh saya share screen nggak, Pak? Ini kebetulan saya ada jawabannya. Boleh, yang tadi nge-share ditarik dulu. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah. Nah, jadi ini saya ambil jawabannya berdasarkan modul Certificate Network Defender ya. Jadi untuk spesifikasi SDN atau beberapa vulnerability atau attacks yang kemungkinan ada atau isu keamanan pada SDN itu kan dari SDN sendiri ada yang namanya application plan, outbound API, control plan, southbound API, dan data plan. Dari beberapa aspek itu ada memang vulnerability. Dari mungkin application plan, jenis attack-nya mungkin storage attack, resource attack, control message attack, access control attack. Jadi lebih kepada mungkin storage ya. Ini autentikasi, vulnerability-nya autentikasi. Kemudian di Nodebound API juga secara spesifik di sini ada interception attack, reverse dropping atau menguping gitu ya, availability attack, serangan ketersediaan ya, kode injection juga bisa. Kemudian control plan dari segi vulnerability atau attack-nya, mungkin dari control plan mungkin sudah disebut tadi ada DOS attack, ada manipulation attack, availability attack, ARP spoofing gitu. Ya, ARP spoofing ini mungkin teman-teman bisa dibilang ini ya seakan-akan gitu kita menyamar jadi sistem lain gitu. Kemudian di Southbound API, malicious attack, TCP attack, interception attack, reverse dropping attack, kemudian di data plan, fraud flow rules, flooding attack, terus TCP level attack. Jadi di setiap layer itu ada jenis isu vulnerability atau attack-nya seperti itu. Jadi ini secara spesifik isu keamanan secara spesifik. Ya, gimana Mbak Nur? Sudah lengkap sekali nih jenis-jenis attack-nya dari setiap komponen. Sudah, Pak Rizky. Tinggal ini attack-nya, tinggal pencegahannya gimana mengatasi. Ya, sudah. Ada persanggahan? Oh. Ya ada. Oke. Cukup puas ya jawaban dari Rizky. Ya. Kita masih ada sekitar 8 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Aminah, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Aminah Dasar Marsuki dari kelompok 4. Nah, mungkin pertanyaan saya agak simpel dan basic. Kan biasanya kita kenalnya hanya DOS. Nah, kenapa pada kelompok ini sempat dibahas analisis DDoS pada SDN-nya? Kenapa bukan DOS-nya? Nah, mungkin simpelnya apa perbedaan DDoS sama DOS-nya? Ya, terima kasih. Kan, siapa yang jawab? Saya boleh, Pak. Boleh. Tapi
Kalau misalnya diganti ke kelompok saya yang belum, boleh nggak Pak? Boleh sekali. Iya, ke kelompok saya aja yang belum Pak. Siapa yang bersedia? Saya Pak. Oke, Nando. Baik, sepemahaman kami dari referensi yang kami baca, serangan DDoS atau DOS itu perbedaannya di mana DOS itu adalah serangan yang menggunakan satu komputer dan satu koneksi internet untuk mengirim permintaan besar-besaran ke server yang pada satu waktu gitu. Untuk mengganggu atau menangguhkan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Nah, jika server host web mengalami serangan DOS yang serius, maka situs web yang dihosting di server tersebut itu kemungkinan besar tidak dapat diakses. Nah, perbedaannya jika serangan DDoS atau Distributed Denial of Service Attack ini serangan yang menggunakan lebih dari satu komputer dan IP address yang didistribusikan ke seluruh dunia untuk memberikan beban berat pada layanan, sehingga sumber serangan ini seringkali terinfeksi virus yang membuat server atau layanan ini tidak berfungsi. Cukup sekian dari saya, Pak. Ya, gimana Aminah menjawab pertanyaannya? Jadi mungkin hanya memperjelas, intinya itu bedanya untuk apa ya, pemberian serangannya ya, kayak objek serangannya dari penjelasan abangnya tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bang, makasih Pak. Ya, cukup jelas penjelasan Abang Nando tadi ya. Oke, tadi ada yang raise hand. Duhan ya, Duhan ya. Akan Duhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duhan dari perwakilan kelompok 5. Ingin tanya dikit aja sih mengenai serangan DDoS. Berarti itu dampak awal yang kerasa pada jaringan SDN itu kayak gimana ya? Dampak awal yang kerasanya. Boleh, saya Pak. Ya. Tidak ada yang lain dari anggota kelompok 1? Kalau nggak ada, Rizky nih, lagi nih. Boleh mungkin kelompok lain? Kelompok lain, anggota lain. Anggota lain. Iya Pak. Ya, silahkan. Boleh. Kalau tidak ada juga, Rizky, karena dia yang sudah mau menjawab. Tidak Sebentar ada. Pak, sebentar Pak. Kita tunggu strategi dari kelompok 1 nih. Terakhir ini ya, pertanyaan dari Duhan. Selanjutnya kelompok 2 siap-siap. Sebelum beralih ke kelompok 2, mungkin saya akan close dulu Zoom-nya, agar kamera saya bisa kebuka. Bapak, Nanti, mohon maaf Pak. Tadi ya. pertanyaannya dampak ya Pak? Ya, dampaknya seperti apa sih katanya? Karena kelompok 1 tadi bahasnya hanya DDoS, mungkin ke arah situ mungkin pertanyaannya Duhan ya. Sebenarnya tadi ya, Bang Nando udah jelasin sedikit tadi impact dari perserangan itu. Baik Pak, boleh saya jawab? Ya, silakan. Jadi untuk dampak, jadi kan untuk penyerang DDoS kan bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama itu traffic loading dan request loading. Untuk yang traffic loading itu akan membanjiri jaringan banyak traffic sehingga jaringan tidak mampu lagi menampung aliran data. Akibatnya pengguna yang ingin masuk ke website tidak mendapat akses ke situ karena jalur data yang penuh. Nah, yang request loading, ketika penyerang membanjiri website dengan banyak permintaan terhadap website, akibatnya website tidak mampu lagi melayani penunjukan karena terlalu banyak permintaan pengunjung pada satu waktu. Dampak serangan ini biasanya ada beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama itu jumlah spam yang meningkat secara tiba-tiba pada saat traffic normal. Website akan jarang atau hampir tidak pernah ada spam. Untuk yang kedua, dampak selanjutnya itu
website menjadi lebih lambat. Melambatnya sebuah website membuat pengguna memerlukan waktu lebih lama untuk mengakses halaman yang dituju. Dan yang ketiga, dampak terakhir adalah putusnya alur jaringan atau null route. Website yang terkena dampak ini tidak akan bisa mengakses website dalam beberapa waktu tertentu. Ya. Ya, itu jawaban dari Noval ya. Gimana, Duhan? Menjawab? Menjawab, Pak. Ya, menjawab. Mungkin bisa diambil intinya ya. Ya, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok 1 dengan tanya jawabnya. Yang belum ada adalah sanggahannya. Silakan kelompok 1 closing statement-nya. Ya, silakan kelompok 1 ditutup. Baik, Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lengkapnya jawaban dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kalau kelompok 1, luar biasa. Oke ya, kelompok 1 jangan lupa nanti semua pertanyaan dan jawaban direkap. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, siapa penanya, siapa penjawab. Ya, nanti itu disubmit ke saya, itu menjadi final dari laporan makalahnya. Baik, Pak. Oke, sekarang kita tutup dulu ya Zoom-nya. Nanti kemudian hitungan paling 10 detik join lagi ya, agar saya bisa refresh kamera. Oke, saya tutup dulu ya. Bapak, mohon maaf, Pak. Untuk rekaman yang hari ini, nanti kelompok saya boleh minta nggak, Pak? Boleh. Oh, baik. Terima kasih, Iya. Pak. Bentar. Kalau minggu recordingnya akan proses waktu ya. Kalau gitu nggak usah, Zoom-nya nggak akan saya tutup dulu. Kita lanjut aja ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 langsung aja ya. Kamera saya izin tutup. Persiapan 2 menit. Oke. Kelompok 2. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak, share screen yang saya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota sudah lengkap semua ya? Sudah, Pak. Oke. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tugas besar kami, yaitu NGN berbasis OpenIMS Core pada jaringan MPLS VPN, di mana anggotanya itu saya sendiri, Nur Cita. Saya Resi Indra Indah Purnama. Bagus ya. Saya Muhammad Atalarik Syajai. Saya Nicholas Seja Pratama. Saya Birdika Emily Triasari. Nah, di sini kami akan membahas ada beberapa yang ada di makalah kami, yaitu yang pertama itu bab 1 di mana tercakup latar belakang
tujuan dan manfaat, rumusan masalah, serta batasan masalah. Lalu yang bab 2 itu pengertian dari NGN, MPLS VPN, IMS, Open IMS Core, serta topologi jaringan. Dan yang terakhir, bab 3 yaitu kesimpulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Alif Faruk Rozin. Saya akan menjelaskan tes. Mohon maaf Pak, suara saya kedengaran? Kecil. Kecil suaranya. Boleh Pak. Pak, saya izin live baru join lagi boleh Pak? Boleh, boleh. Dilangkahi dulu. Mungkin nggak yang kedua? Nah, presentasi yang lain dulu. Oh, nunggu ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Bukan dibacakan mungkin ya, dijelaskan. dijelaskan sama teman saya yaitu Muhammad Tatalarik Syahajai. Udah join nih Alif tapi? Udah join live. Udah join nih saya lihat nih. Alif. Saya sudah terdengar. Masih kecil mungkin kamu dekatkan aja ke mic-nya. Biar keras. Suara saya sudah terdengar Pak? Sudah, tapi memang masih kecil ya suaranya. Lebih lumayan Pak, tapi Pak daripada yang pertama tadi Pak. Oke, lanjut aja tapi suaranya dekatkan ke mic-nya aja. Biar keras. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. NGN atau Next Generation Network adalah sebuah penggabungan berbagai layanan dari berbagai jenis seperti voice, video, dan data melalui satu jaringan berdasarkan sistem internet protokol atau yang biasa kita kenal dengan nama IP. Hal tersebutlah yang melatar belakangi munculnya IP Multimedia System atau yang kita kenal dengan IMS. IMS merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan triple play. Triple play adalah voice, video, dan data dalam waktu yang bersamaan. MPLS VPN di sini adalah sebuah teknologi yang berkembang dan banyak digunakan oleh penyedia jasa telekomunikasi yang diintegrasikan dengan IMS yang mendukung NGN. MPLS VPN juga mampu mengakomodasi pengiriman data yang cepat dan private pada jaringan yang berbasis IMS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Tatalarik Syahajai. Pada tujuan dan manfaat, yang pertama untuk mengetahui pengertian NGN berbasis OpenIMS Core pada jaringan MPLS VPN. Yang kedua, untuk mengetahui konsep NGN berbasis OpenIMS Core pada jaringan MPLS VPN. Yang ketiga, untuk cara kerja NGN berbasis OpenIMS Core pada jaringan MPLS VPN. Pada rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana konsep dari NGN berbasis OpenIMS Core pada jaringan MPLS VPN. Dan yang kedua, bagaimana cara kerja NGN berbasis OpenIMS Core pada jaringan MPLS VPN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nicholas Teja. Baik, pada batasan masalah, yang pertama menggunakan arsitektur OpenIMS. Lalu untuk batasan masalah yang kedua, pembahasan tentang NGN berbasis OpenIMS Core pada jaringan MPLS VPN. Yang ketiga, tugas besar ini tidak sampai membahas konfigurasi MPLS VPN. Selanjutnya, lalu yang keempat, tugas besar ini tidak sampai perancangan. Lalu untuk pengertian NGN itu sendiri, NGN menjadi awal dari pemikiran untuk bermigrasi dari teknologi jaringan konvensional berbasis sirkuit switch seperti PSTN menuju jaringan paket switch dengan menggunakan jaringan IP. NGN atau jaringan telekomunikasi masa depan adalah suatu model jaringan baru berbasis internet protokol atau yang seringkali kita sebut juga dengan IP untuk sebuah range produk dan layanan yang luas mulai dari voice, multimedia, video, dan sebagainya.
NGN dirancang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur informasi dan komunikasi khususnya pada abad 21 ini. Pengembangan NGN bertujuan untuk menyediakan suatu jaringan yang terbuka dan mampu memberikan layanan yang terintegrasi dengan mengakomodasi layanan yang berbasis circuit switch dan packet switch. Konsepnya lebih dari sekedar internet yang digabungkan dengan PSTN. NGN harus mampu mengelola dan membawa berbagai macam trafik sesuai kebutuhan customer yang terus berkembang. Jaringan tidak lagi diharapkan bersifat TDM seperti PSTN sekarang, melainkan sudah dalam bentuk paket-paket yang efisien namun dengan keandalan dan kualitas QoS yang terjaga. Intinya, NGN merupakan pengiriman berbagai layanan seperti voice, video, dan data melalui satu jaringan berdasarkan sistem internet protokol atau IP. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Biantika. Baik, selanjutnya adalah MPLS VPN. Sebelumnya saya akan membahas tentang MPLS. MPLS yang memiliki kepanjangan Multi Protocol Label Switching adalah metode pengiriman data yang menggunakan label untuk forwarding paket data, sehingga memungkinkan router untuk meneruskan paket dengan hanya melihat label dari paket itu, tidak perlu melihat IP alamat tujuannya. Label berisi tentang informasi tujuan node selanjutnya, kemana paket harus dikirim. MPLS berada pada layer 2 dan 3, di mana MPLS menggabungkan kecepatan switching dan kemampuan routing. Komponen dari MPLS sendiri yaitu terdapat label switch pad yang pertama, yang kedua label switching router, yang ketiga forward equivalent class, yang keempat label, dan yang terakhir label distribution protocol. Selanjutnya ada VPN. VPN yang memiliki kepanjangan Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan kata lain, mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain. VPN memiliki fungsi yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua, data integrity atau keutuhan data, yang ketiga, origin authentication atau autentikasi sumber, yang keempat, non-repudiation, dan yang terakhir, kendali akses. Selanjutnya, yaitu MPLS VPN. MPLS VPN adalah fitur yang dapat digunakan pada jaringan MPLS, terbentuk dengan adanya tunnel yang dapat membangun sebuah jalur site-to-site secara virtual dan mempunyai tingkat keamanan yang cukup baik, karena hanya dapat diakses oleh user yang berada pada salah satu site. Dengan kata lain, jaringan MPLS akan mengirimkan paket sesuai dengan label ketujuan yang diinginkan, dan VPN akan membatasi siapa pengguna yang dapat mengakses jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah Safira. Baik, saya akan menjelaskan tentang IMS, yaitu IP Multimedia System. Pada awal soft switch, banyak arahan untuk solusi layanan suara, sehingga layanan data tidak efektif dilewatkan pada server tunggal. Dengan masalah tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan melibatkan IP subsystem server yang akan membangkitkan multi layanan dengan satu session dengan peran protokol SIP. IMS ini berfungsi sebagai multimedia platform standar layanan melalui SIP IP protokol. Prinsip kerjanya adalah menggunakan session dengan menangani setiap layanan permintaan pelanggan. IMS ini memungkinkan operator untuk menggunakan satu platform untuk berbagai layanan multimedia, beberapa jaringan fixed network, mobile network, dan wireless network dapat dioperasikan di IMS ini. Layanan IMS itu bisa dilihat seperti push to talk over seluler, VoIP, video teleponi, audio atau video streaming, atau location informasi. Untuk Open IMS Core ini adalah software yang dibuat oleh Focus untuk mengimplementasikan komponen IMS seperti CSCFPS, HES, application server, dan lainnya yang terintegrasi dalam suatu sistem tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ananta.
Untuk topologi jaringannya itu terdiri dari beberapa perangkat penyusun, yaitu yang pertama ada router provider atau biasa disebut juga dengan router P gitu. Nah di sini tuh posisinya dia ada di center. Kalau di topologi itu di router 3. Nah jadi router P atau router provider ini merupakan router utama yang menghubungkan router-router TE atau provider edge gitu yang terhubung langsung dengan si router providernya. Nah, selanjutnya atau router provider ini juga sering disebut router core. Selanjutnya ada router PE atau router provider edge. Jadi si router provider edge ini dia terkoneksi langsung dengan si router provider atau router P dan terhubung dengan si router customer edge dari sisi customer gitu. Jadi si router P dan router PE ini yang berada pada MPLS VPN network atau di jaringan backbone-nya. Terus ada router CE atau router customer edge. Nah, router ini yang berada pada customer gitu. Jadi dia terhubung ke PE, kemudian dari PE ke P gitu. Terus selanjutnya ada klien. Klien merupakan sebuah komputer ya atau PC yang menggunakan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh si server. Tuh. Nah, untuk session kontrolnya di sini pakai OpenIMS Core. Nah, jadi untuk implementasi IMS-nya itu menggunakan si OpenIMS Core ini. Nah, untuk pengiriman informasi dari klien 1 ke klien 2 ini secara garis besarnya itu informasinya dapat berupa data, voice, ataupun video. Kemudian dari klien 1 itu diteruskan ke router 1, kemudian dilanjutkan ke router 2. Karena dia termasuk MPLS, jadi di awal dilakukan pelabelan dulu di router 1, kemudian diarahkan ke router 2, lalu di forwarding ke router 3. Nah, untuk di PC server itu terkonfigurasi dengan OpenIMS Core-nya. Jadi dia sebagai session control layer yang menjembatani si user dengan si layanan triple play-nya. Kemudian dari router 3 dilanjutkan ke router 4, kemudian ke router 5, dan sampai ke klien 2. Begitupun proses pengiriman paket dari klien 2 ke klien 1. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Resi Indira. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil diskusi dan juga studi literatur dari kelompok kami, di mana NGN berbasis OpenIMS Core pada jaringan MPLS VPN. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa engine itu sendiri merupakan sebuah teknologi yang telah bermigrasi yang awalnya itu berupa sirkuit switch dan berubah menjadi paket switch atau based on IP, di mana itu yang melatar belakangi EMS digunakan. Kemudian tadi setelah dijelaskan juga mengenai session control yang digunakan untuk pembangunan jaringan NGN itu menggunakan OpenIMS Core. OpenIMS Core sendiri merupakan software yang digunakan untuk mendukung pengiriman paket berupa voice, video, dan juga data. Dengan dibangunnya teknologi MPLS VPN pada NGN yang berbasis OpenIMS Core, maka paket baik itu berupa voice ataupun video dan juga data yang dikirim akan lebih aman. Kenapa bisa lebih aman? Karena di sini kita menggunakan jaringan MPLS VPN. MPLS yang dibangun di sini juga merupakan MPLS yang dibangun pada teknologi jaringan MPLS ini juga sangat berbeda dengan VPN dengan berteknologi IP atau yang biasa kita kenal dengan IP VPN. Pada jaringan MPLS VPN ini, router provider akan menyediakan suatu core network yang berbasiskan MPLS. Core network ini akan menghubungkan beberapa site atau beberapa router secara private. Dengan terbangunnya koneksi VPN, maka setiap site atau router dapat terkoneksi secara private tanpa tercampur dengan trafik dari VPN lainnya. Selain itu, proses pengirimannya akan lebih cepat karena adanya labeling pada jaringan MPLS tadi. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, cukup sekian. Mungkin sesi tanya jawab
dibuka, Pak. Saya, Pak. Ya, oke. Siapa tadi? Ini banyak nih pertanyaan. Tadi saya lihat Rehan dulu yang pertama ya, Rehan Triyogi. Backgroundnya bisa diganti ke yang ada arsitekturnya ya, background slide-nya. Silakan Rehan Triyogi. Saya Rehan Triyogi dari kelompok 6 mau bertanya untuk mungkin pertanyaannya dasar untuk teknologi MPLS itu kan katanya pengiriman paketnya berdasarkan labeling, tidak melihat alamat dari IP-nya. Mungkin ada nggak sih kesalahan dari pengiriman paket yang berdasarkan labeling itu? Kalau ada solusinya gimana gitu? Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Tidak terjawab? Mungkin mau diskusi dulu, Pak. Atau? Oke, jangan lupa notulensinya dari kelompok 2 untuk mencatat pertanyaan dan jawaban dan siapa penanya dan siapa penjawab. Sudah banyak pertanyaan ini mengantri, ada 5 penanya yang raise hand. Siapa yang akan menjawab? Pak, mohon maaf kalau untuk ditampung dicatat dulu boleh nggak, Pak? Mungkin next pertanyaan karena masih mau diskusi dulu, Pak. Oke, pertanyaan yang kedua dari Olivia. Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Tadi kan dijelaskan ya, Pak, MPLS itu. Perbedaan MPLS aja sama MPLS VPN itu apa ya, Pak ya? Itu Ya, sih, Pak. dari kelompok ke kelompok 2 ya yang pertanyaannya Iya. ya. Iya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak, tadi yang dari Kak Olive, apa ya, Pak? Boleh diulang? Boleh diulang, Olive. Izin bertanya, perbedaan jaringan MPLS biasa sama MPLS VPN itu apa ya? Ya, clear ya pertanyaannya ya. Iya, Pak. Kelompok 2. Clear, Pak. Oke, siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Sedang didiskusikan, Pak. Sedang didiskusikan. Apa kita lanjut ke pertanyaan ketiga? Boleh, Pak, akan kami tampung dulu dan akan kami jawab di akhir untuk semuanya sekaligus, Pak. Ya, Abraham Cesar, silakan. Izin bertanya ya untuk kelompok 2. Itu kelebihan dan kekurangan sama jaringan MPLS VPN itu apa ya? Kelebihan kekurangannya jaringan MPLS VPN. Itu aja, Pak. Oke. Ya. Jelas ya pertanyaannya ya. Jelas, Pak. Langsung dijawab atau ditampung dulu? Ya, saya kira udah 3 ya. 3 dulu ditampung, langsung dijawab aja, nanti keburu lupa. Nanti yang sudah dijawab, rasanya bisa diturunkan. Baik, saya menjawab pertanyaan yang dari Abraham tadi ya, mengenai kelebihan dan kekurangan dari jaringan MPLS VPN itu sendiri. Siapa yang menjawab nih? Saya, Pak Resi. Resi. Oke. Baik, untuk kelebihan dari jaringan MPLS atau VPN itu sendiri, tadi sempat dijelaskan, yaitu koneksi antar site atau router pada suatu jaringan akan terbangun secara private.
tanpa tercampur traffic dari VPN lainnya, sehingga dalam proses pengiriman atau pertukaran data itu dapat lebih aman. Kemudian apabila dari segi kekurangannya itu sendiri, jaringan MPLS VPN itu dapat dilihat dari QoS-nya. Seperti delay pada jaringan MPLS VPN akan lebih besar dibandingkan dengan jaringan MPLS. Kemudian dari segi throughput-nya juga akan lebih kecil dibandingkan dengan MPLS. Mengapa hal itu terjadi? Karena adanya pengaruh proses enkripsi atau autentikasi yang terjadi pada jaringan MPLS VPN tadi. Mungkin itu saja kelebihan dan juga kekurangannya dari jaringan MPLS VPN. Apa cukup jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, gimana Abraham, cukup jelas? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Apa mau disanggah? Cukup sih saya Pak. Oh, kalau saya sanggah ini jawabannya tadi. QoS yang paling utama itu throughput dan latensi. Kenapa malah makin parah? Itu sanggahan dari saya. Bisa ditambah nggak jawabannya? Sebetulnya kalau dari jurnal yang sempat saya baca, tidak, pengaruhnya memang lebih lambat ya Pak dibanding dengan jaringan MPLS, tapi tidak lebih lambat juga dari VPN. Jadi MPLS VPN ini tuh mungkin ada di ketiganya. Jadi kan yang Pak, kalau misalkan di proses labeling MPLS sendiri kan itu proses pengiriman paketnya bisa lebih cepat. Namun dengan adanya VPN ini jadinya kan lebih aman. Jadi harus ada lewat proses enkripsi dulu sehingga sedikit lebih lambat. Itu Pak. Oke, silakan. Biar teman-teman nanti yang meneruskan. Lanjut, jawaban dari dua pertanyaan lagi tadi. Siapa yang akan menjawab pertanyaan dari penanyaan pertama dan yang kedua? Siapa yang akan menjawab? Dan jangan lupa dicatat notulennya dari kelompok 2. Saya Pak Muhammad Tatlarik izin menjawab pertanyaannya Olivia. Oke, lanjut. Tadi pertanyaannya kalau tidak salah perbedaan jaringan MPLS dengan MPLS VPN ya. Jadi pada jaringan MPLS itu metode pengiriman datanya menggunakan kabel untuk melakukan forwarding paket data sehingga memungkinkan router untuk meneruskan paket dengan hanya melihat label dari paket itu. Jadi tidak perlu melihat IP alamat tujuannya. Kalau dari MPLS VPN, itu VPN dapat terbentuk dengan adanya fasilitas tunnel yang dapat melintasi jaringan MPLS. Jadi fasilitas tunnel tersebut bisa membangun sebuah jalur sebuah site-to-site secara virtual dan mempunyai tingkat keamanan yang cukup baik karena site-to-site connection tersebut hanya dapat diakses oleh user yang berada pada satu site tersebut atau ibaratnya private gitu. Apakah terjawab? Kalau dari saya sudah cukup Pak, cukup. Oh, dari Olive sudah cukup. Apa mau disanggah? Cukup Pak, sudah masuk ya. Oke. Selanjutnya yang pertanyaan pertama tadi, siapa yang akan menjawab? Masih dalam proses perundingan Pak. Mungkin boleh untuk pertanyaan berikutnya dulu Pak. Oke. Selanjutnya tadi ada Ayub. Silakan Ayub. Open cam. Baik, Pak. Jadi pertanyaan saya masih tetap mengenai arsitektur ini, Pak. Izin bertanya kepada rekan-rekan kelompok 2 untuk implementasi dari EMS ini sendiri itu kayak implementasi realnya. Mungkin kalau bisa dikasih contoh dari teman-teman bisa menampilkan contohnya, dan juga untuk labelingnya sendiri itu
tadi kan nggak, pengiriman datanya kan tidak melalui IP apa tadi? IP transmit itulah ya. Nah, itu yang di labeling itu si IP-nya atau masing-masing paket datanya gitu. Mungkin pertanyaan saya kayak gitu sih. Oke, jelas ya, saya kira jelas pertanyaannya. Siapa yang akan jawab langsung? Atau mau ditampung dulu? Ditampung dulu, Pak. Tampung dulu ya. Oke, kita lanjut. Berarti 2 yang belum dijawab ya. Rizky Prasetyo. Ya. Baik, izin bertanya sebelumnya. Mungkin pertanyaan saya pertanyaan dasar. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa jaringannya komunikasinya menggunakan IP. Dan kita tahu. Ya, biar tahu. Biar kenal. Oh iya. Baik, tadi kan disinggung bahwa jenis komunikasinya menggunakan IP. Nah, kita tahu IP itu kan layer 3 ya, networking. Nah, IP itu kan digunakan untuk identitas ya sebenarnya. Nah, sebelum IP itu kan setiap perangkat ada yang namanya MAC address. Nah, pertanyaannya kenapa dibutuhkan IP sedangkan sudah ada MAC address? Nah, kalau dibilang sebagai identitas, MAC address juga identitasnya cukup unik. Bisa dibilang satu dunia ini nggak ada yang sama MAC address. Kenapa dibutuhkannya namanya IP kalau sudah ada MAC address? Seperti itu mungkin. Ya, pertanyaannya juga cukup jelas. Gimana kelompok 2 mau dijawab? Sudah 3 pertanyaan. Apa mau satu lagi? Satu lagi aja, Pak. Satu lagi. Tadi ada Adinda Febriani. Iya, Pak. Silakan open cam, langsung bertanya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 itu kan ada tadi IMS ya. Nah, pertanyaan saya itu IMS biasanya digunakan di mana dan gimana sih arsitekturnya? Mungkin sekian pertanyaan saya. Saya Pak yang akan menjawab. Oke, bentar. Tadi Adinda Febriana Nursaid ya? Iya. Oh ya, oke. Ada 2 Adinda nih. Oke. Ya, silakan Afifah. Untuk penerapan IMS ini, seperti kita tahu kan IMS ini digunakan di SoftSuite kan melalui layanan IP dengan protokol SIP sebagai kontrol panggilannya. Nah, untuk arsitekturnya terdapat 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan akses atau transport layer, session layer, dan aplikasi layer. Untuk transport sendiri itu berfungsi untuk menginisiasi dan mengakhiri pensinyalan SIP untuk membangun session. Dan untuk layer session control itu terdapat CSCF yang menyediakan registrasi dari endpoint dan proses routing dari pesan pensinyalan menuju aplikasi server yang dituju. Dan untuk aplikasi server itu menyediakan layanan end user logic untuk komunikasi antara layanan teleponi dan non teleponi. Tadi Afifah menjawab pertanyaannya siapa tadi? Adinda Febriana. Ya? Oke, gimana Dinda? Jawabannya? Sudah mencukupi Pak jawabannya. Terima kasih. Mencukupi. Oke. Pak, saya izin menjawab pertanyaan Rizky, boleh Pak? Boleh. Ya. Jadi untuk tadi pertanyaannya, mengapa ada IP apabila sudah ada MAC address, begitu ya kurang lebih. Jadi pertama saya mencoba jelaskan apa itu IP address. IP address adalah satu set unik dari angka yang mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet. Untuk memahami dari mana alamat ini berasal, kita harus jadi intinya kalau MAC address itu juga MAC address pengidentifikasian unik secara interface jaringan pada perangkat. Jadi kurang lebih sih perbedaannya itu MAC address dan IP digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik di internet. MAC address disediakan oleh pembuat chip, sementara IP address disediakan oleh internet service provider itu sendiri. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, gimana Rizky? Kurang atau
Boleh sanggah, Pak? Boleh, silakan, Sangga. Jadi mungkin ini menurut saya, Pak. Iya, Jadi MAC address itu kenapa dibutuhkannya IP, mungkin dari segi mungkin keunikannya. MAC address itu kan satu dunia ini mungkin dibilang unik ya, nggak ada yang sama. Jadi kalau misalkan penggunaannya MAC address dalam komunikasinya, kita bayangin aja satu dunia dalam satu jaringan. Bagaimana manajemen bandwidth-nya seperti itu. Terus kanalnya seperti apa? Coba bayangin sebesar apa gitu kalau menggunakan MAC address. Nah, di IP itu kan bisa namanya subnetting dan pembagiannya VLAN seperti itu, setiap negara mungkin berbeda seperti itu, jadi lebih efisien. Seperti itu sih mungkin. Ya, MAC address itu embedded, sedangkan IP address itu dinamis ya. Bisa kita translasi dan macam-macam. Oke. Ya, oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang belum terjawab, siapa yang menjawab? Saya mau menjawab pertanyaan nomor 1. Apa Ya. tadi? Bentar, Pak. Yantika. Iya, itu yang ditanyakan kan MPLS pengiriman paket berdasarkan labeling, tidak melihat alamat IP. Apakah ada kesalahannya? Kesalahannya itu bisa jadi ada kesalahannya, bisa terdapat pada LAR atau label edge router. Kan dia kan berfungsi sebagai menambahkan label. Dan pada LSR atau label switching router karena dia melakukan forwarding paket berikut. Apakah sudah terjawab? Tadi penanya pertama Rehan ya? Iya, Pak. Gimana Rehan? Sudah, Pak. Apa mau disanggah? Cukup, Pak. Ya. Oke. Ingatkan kembali kelompok 2 jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya ada yang belum terjawab. Ya, semua ya. Sekarang kita lanjut pertanyaan dari Rizky Prasetyo. Silakan. Rizky Prasetyo raise hand mau bertanya ya? Maaf Pak, sepertinya Rizky Prasetyo tadi udah nanya Pak yang perbedaan udah ya. IP dengan MAC address. Oke. Yang belum terjawab itu dari pertanyaan Ayu Pak. Oke. Rizky Prasetyo bisa diturunkan tangannya. Kita lanjut dulu yang Andi Nur Eka ya. Biar ditampung. Andi Nur Eka, silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja pertanyaan saya yaitu mengenai perbandingan kinerja layanan dalam pengiriman data, khususnya berupa data berupa video, bagaimana perbandingan kinerja pada jaringan MPLS dan IP VPN. Terima kasih. Ya, mau langsung dijawab berikut dengan yang tadi belum terjawab ya. Bentar Pak, didiskusikan Pak. Mohon bertanya tadi yang Andi Nur Eka dari kelompok berapa ya Pak? Dari kelompok 6. Kelompok 6. Ya, terima kasih Pak. Maaf Pak, mungkin saya izin menjawab pertanyaan Ayu. Oke, Ananta ya, silakan. Ya, Pak. Jadi tadi pertanyaannya implementasi real dari MPLS VPN ya. Nah, untuk implementasinya itu di perusahaan yang membutuhkan tingkat enkripsi yang tinggi. Jadi pada saat proses pertukaran data tetap terjaga gitu kerahasiaan data dan keutuhan datanya. Jadi implementasinya di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tingkat enkripsi yang tinggi. Terus yang di labeling IP atau masing-masing data. Nah, kalau yang di labeling itu udah dijelasin juga sebelumnya, kalau nggak salah tadi sama Ajay, yang di label itu di setiap datanya. Untuk Ayub, apakah sudah terjawab? Oh ya, berarti per paketnya berarti ya, yang di labelingnya itu. Oke, udah terjawab teman-teman. Thank you.
Terjawab, ayo Bapak mau disanggah? Terjawab Pak, cukup jelas Pak. Ya. Relevan juga Pak. Oke. Ya, oke. Lanjut. Jawaban dari pertanyaan Andi Nur Eka tadi, siapa yang akan menjawab? Masih didiskusikan? Iya Pak, masih didiskusikan Pak. Oke, kita lanjut ke Rizky Indrawan. Silakan. Izin bertanya teman-teman mengenai ini. Apa saja sih kelebihan dari GNS3 itu dibanding penggunaan dari Cisco? Itu aja sih yang mau ditanyakan. Bisa diulang Bang pertanyaannya? Apa saja kelebihan dari GNS3 dibanding penggunaan Cisco? Ya, kelebihan GNS3 ya. Ya, makasih. Oke. Pak mau langsung dijawab? Ada 2 pertanyaan yang belum dijawab ya. Saya mau menjawab pertanyaan yang terakhir. Perbedaan dari Cisco sama GNS3, di mana Cisco sendiri itu hanya dapat melakukan simulasi untuk perangkat Cisco saja, sedangkan GNS3 dapat mensimulasikan perangkat Cisco, Juniper, Mikrotik, di mana saat menggunakan GNS3 ini harus menginstal image-nya terlebih dahulu. Dan GNS3 juga dapat menghubungkan virtual machine, QEMU, dan VirtualBox. Apakah sudah terjawab? Sudah cukup sih itu. Cukup Rizky, apa mau disanggah? Sudah Pak, sudah cukup itu. Memang itu sudah jelas juga dijelaskan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, sekarang untuk pertanyaan Andi Nur Eka tadi belum terjawab ya. Silakan siapa yang menjawab pertanyaannya dari Andi Nur Eka. Kalau belum, kita simak dulu pertanyaan dari Ivi Anindita. Silakan. Open cam. Perkenalkan, saya Ivi dari kelompok 4. Mungkin saya mau tanya, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, mungkin dapat disimpulin apakah jaringan MPLS VPN ini dapat aman digunakan atau tidak dalam skenario pengirimannya. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Dari sisi security-nya MPLS VPN ini. Sekalian pertanyaan dari Andi Nur Eka tadi. Yep. Nur Iftia mau menjawab? Ada 2 pertanyaan pending. Sebentar Pak, masih didiskusikan dulu. Saya izin menjawab pertanyaan Ivi, boleh Pak? Ya, silakan. Ya, jadi tadi pertanyaannya kurang lebih yang saya tangkap, apakah aman dengan teknologi MPLS VPN? Jadi untuk teknologi MPLS VPN ini, transportasi datanya ini dengan cara di datanya itu seluruhnya enkapsulasi dulu Pak. Jadi sebelum ada pertukaran data terlebih dahulu dienkapsulasi ke dalam datagram sehingga memungkinkan pertukaran data yang aman dengan seluruh jaringan publik atau jaringan bersama. Kurang lebih begitu Pak. Ya, ini tuh pertanyaan siapa tadi? Ivi. Saya Pak. Gimana Ivi? Jawaban Nicholas? Sudah Pak, sudah terjawab. Mau disanggah? Enggak Pak. Oke, cukup ya. Terima kasih. Sekarang tinggal jawaban untuk pertanyaan. Ya, siapa yang menjawab? Pertanyaan dari Andi Nur Eka.
Nur Iftiah mau menjawab pertanyaannya Andi Nureka? Apa pertanyaannya tadi? Belum terjawab kan ya pertanyaannya Andi Nureka tadi ya? Belum, Pak. Mbak Andi bisa diulangi nggak pertanyaannya? Pertanyaan saya yaitu mengenai perbandingan kinerja layanan dalam pengiriman data pada jaringan MPLS dan IPVPN. Ya, saya kira clear sekali pertanyaannya ya, perbandingan kinerja. Lebih baik, lebih buruk dari sisi apanya? Tadi sudah disinggung QoS sebenarnya. Itu bisa ditambahin lagi untuk menjawab pertanyaan Andi Nureka. Tadi siapa yang menjawab pertanyaan tadi yang tentang QoS, throughput, latensi, kemudian paket loss, kemudian indeks kinerja itu kan biasanya diukur untuk jaringan itu seputar itu aja ya. Throughput, latensi, jitter, paket loss, kemudian paket success rate. Bagaimana perbandingannya? Utilisasi, kehandalan, reliability. Tadi sudah dijawab sekilas, tadi saya sudah dengar. Karena untuk mempertahankan keamanannya, maka latensinya jadi agak lebih lama. Siapa tadi jawab? Bisa ditambahin lagi tuh lebih lengkap. Iya Pak, tadi pertanyaannya kan hampir sama, di mana kan untuk perbandingan kinerja untuk dari segi video conference-nya. Nah, berdasarkan jurnal yang didapatkan itu memang dari segi ya, lanjut. Memang dari segi seperti parameter yang dari berdasarkan jurnal yang didapat itu seperti parameter performansi yang diuji seperti delay, throughput dan jitternya. Jadi memang kalau misalkan dari delay dan delay atau jitternya, delay dan juga jitternya itu kan dalam karena ada proses pengenkripsian data dulu sehingga kan jadi agak lebih lama namun terenkripsi. Kemudian apabila dilihat dari pengujian sniffingnya, jadi tetap diketahui kan kalau misalnya untuk jaringan MPLS VPN sendiri itu kan lebih aman, cuman memang kekurangannya dari throughput sama jitternya tadi yang prosesnya menjadi lebih lama, itu mungkin. Atau dari teman lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Atau dari Mbak Andi Nureka, apakah lumayan menjawab atau mau menyanggah? Cukup Pak, cukup menjawab. Ya, dari kelompok 2 kalau belum ada nanti di makalahnya ditambahkan lebih lengkap ya untuk menjawab pertanyaan yang fundamental tadi, throughput dengan latensi yang lebih jelek. Apakah memang seperti itu? Oke. Sekarang ada pertanyaan baru dari penanya baru dari Tasya Bus Rizal, silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Tasya Bus Rizal dari kelompok 4, izin bertanya. Dari pertanyaan Andi Nureka tadi kan menanyakan tentang perbandingan kinerjanya ya Pak ya. Nah dari perbandingan kinerja itu kenapa lebih memilih menggunakan jaringan MPLS VPN itu? Apa base effort-nya dari jaringan MPLS VPN itu sendiri? Terima kasih. Ya, cukup jelas juga ya. Saya kira pertanyaannya lebih menusuk ke arah kelebihan yang diungkapkan tadi, security tadi ya. Kalau gitu kenapa nggak pakai SDN aja ya? SDN kan lebih secure tadi kalau penjelasan kelompok 1. Kenapa harus mengorbankan throughput dan latensi yang itu justru di generasi ke-6 yang menjadi prioritas kan? Ya, silakan siapa menjawab.
Gimana? Kelompok 2? Yang belum menjawab nih siapa nih? Aminah belum menjawab nih. Aminah kelompok 2 ya? Izin menjawab, Pak. Saya kelompok 4, Pak. Oh, 4 ya. Izin menjawab, Pak. Boleh. Alif, ya silakan. Ya, Pak. Untuk dari kelebihan jaringan MPLS VPN ini sendiri itu, dia itu koneksi antar site atau routernya itu pada suatu jaringan, dia terbangun secara private, Pak. Jadi tanpa tercampur traffic dari VPN lainnya. Seperti itu, Bapak. Gimana, Tasya? Ini untuk menjawab pertanyaan Tasya ya? Ya, Pak, benar. Gimana, Tasya? Apakah cukup puas? Masih bingung sih Pak, tapi Masih cukup bingung. menjawab. Gak apa-apa. Kalau masih bingung, ada yang mau disanggah. Ada poinnya juga soalnya. Jadi maksudnya kenapa kita lebih memilih yang MPLS PVN dari kan tadi menurut Bapak juga kenapa kita nggak menggunakan SDN. Jadi berarti kalau gitu MPLS PVN ini lebih unggul dari SDN dong. Nah kira-kira lebih unggulnya itu di bagian apanya? Kalau ini berarti jenisnya pertanyaan ya. Iya. Kalau sanggahan itu jawaban seperti Rizky Prasetyo tadi, dia menjawab berdasarkan pertanyaan yang tidak terjawab. Iya ya. Pak. Iya. Ini pertanyaan baru berarti. Ya, silakan. Untuk menjawab itu, Pak, dia untuk implementasi dari MPLS VPN itu lebih mudah digunakan dibandingkan dari SDN, Pak. Apakah kurang jelas dari Tasya atau ada lagi? Sudah cukup mungkin Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, ada yang masih belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya? Sudah terjawab semuanya, Pak. Sudah semua, Bapak. Sudah semua ya? Ya, kalau gitu di bagian laporan nanti silakan dicantumkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban siapa yang bertanya, siapa yang menjawab ya. Dan ditambahkan titipan saya yang tadi itu mengenai QoS yang disebut dia mengalami degradasi justru di bagian throughput dan latensi karena mengejar security. Nah, itu ditambahkan disisipkan di pertanyaan yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan tadi itu, kelebihan dari MPLS VPN ini. Ya, oke, kita silakan ditutup dulu kelompok 2. Baik Pak, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dulu kelompok 2, luar biasa. Oke ya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi tugas besar pengganti UAS untuk 2 kelompok dan sudah cukup bagus saya kira. Tinggal untuk berikutnya pembagiannya lebih diatur lagi dan teman-teman yang tidak presentasi silakan menyangga saja, nggak masalah karena menyangga poinnya sebesar poin penjawab. Menyangga poinnya lebih besar dari poin penjawab. Penanya di bawahnya sedikit. Ya, karena menyangga itu dia berarti mengungkapkan sesuatu, mengungkapkan sebuah jawaban juga. Ya, saya kira udah lumayan. Untuk penyangga hari ini ada diwakili oleh Rizky Prasetyo ya. Lumayan ada 1 ya. Ya, cukup interaktif hari ini. Silakan kelompok 3 dan 4 persiapkan dirinya untuk pekan depan dan untuk laporan dari hasil final tanya jawab. Kalau sudah dilengkapi bisa langsung disubmit ke saya. Lalu kemudian informasi untuk materi pertemuan ke-12 kita akan sampaikan mungkin di pertemuan pekan depan di awal atau di tengah mungkin kita lihat nanti ya.
Ya, ada yang mau ngasih usulan atau pendapat? Bapak, mungkin saya mau mengingatkan sedikit, Pak, untuk nanti minta record-nya ya, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sekali. Ya, ya oke, udah 8:30 ya. Jadi sekitar durasi 1 jam. 1 jam presentasi dan tanya jawab, sanggahan dan segala macamnya. Ya udah cukup mantap. Ya kita akhiri pertemuan ke-12 ini, kelompok 3, 4, 5, 6 harusnya bisa lebih bagus lagi ya, karena waktunya masih lebih panjang. Oke, selamat beraktivitas. Jangan lupa berdoa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Semangat, guys.